Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bu Eti sebagai guru mata pelajaran biologi dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Kami di sini akan memaparkan hasil penelitian biji kacang hijau menggunakan metode labirin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aden Feriansyah. Saya Bani, Saya Ahmad Fauzan. saya Tadil Ramadan, Saya Rejik Padilla. saya Frizada Feria. Saya Syarif Ahmad Fauzi. Saya Nazwa Medina, saya Mutiara Andini, saya Untung Rima, Saya Rifmandiani. Pemaparan yang pertama akan dipaparkan oleh Rejik Padilla. Rancangan penelitian dan perkembangan biji kacang hijau. Tujuan penelitian kami yaitu untuk mengetahui pengaruh cahaya terang terhadap pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau. Sini pengumpulan datanya variabel bebas, intensitas cahaya matahari terhadap tempat peletakan tumbuhan. Di sini variabel terikat biji kacang hijau. Baik, di sini ada rumusan masalah. Apakah cahaya matahari mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau? Selanjutnya ada rencana penelitian pertumbuhan perkembangan biji kacang hijau. Yang pertama ada waktu dan tempat. Itu kita melaksanakannya di hari Selasa tanggal 3 Oktober sampai di hari Rabu tanggal 11 Oktober. Selanjutnya ada bahan-bahan untuk mengerjakannya yaitu yang pertama di biji kacang hijau, kapas, rak, dan air sumut. Ada langkah-langkahnya. Siapkan biji kacang hijau, taruh kapas di gelas lalu basahi sama rata. Terus taruh 3 biji kacang hijau pada setiap gelasnya. Siram rutin setiap pagi dan sore, lalu amati hingga 7 hari ke depan. Selanjutnya ada hasil penelitian pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau. Pada gelas ke-1 hari ke-0 belum tumbuh batang ataupun daun. Pada hari ke-1 juga sama, belum tumbuh batang dan daun. Pada hari kedua tumbuh 2 batang dan 1 batang dan 6 daun. Begitu juga di hari ke-7 juga sama, tumbuh 3 batang dan 6 daun. Hasil penelitian pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau di gelas 2. Hari ke-0 itu belum ada bentukan batang. Hari pertama juga belum ada, hari kedua juga belum ada, hari ketiga ada 1 batang, ada 2 daun, dan hari ketujuhnya ada 1 batang dan 2 daun. Pada kelas ketiga, ini tidak ada pertumbuhan dan perkembangan karena di hari 0 kelas 3. Ini ada buktinya ya. Ini dia bagi orang rumah. Jadi untuk apa lagi dibandingkan? Dap kamera ke kamera. Cahayanya Faktor internal dan eksternal yang menyebabkan kenapa sih batang dan daunnya itu tumbuhnya beda-beda di setiap gelasnya, padahal kan cara penanamannya sama. Yang pertama ada faktor internal yaitu hormon. Hormon itu mempunyai peranan penting di pertumbuhan kacang hijau ini, biji kacang hijau ini. Nah, nama hormonnya itu ada hormon auksin yang berfungsi untuk pemanjangan batang pada pertumbuhan biji kacang hijau ini. Nah, yang kedua faktor internalnya itu ada kualitas biji. Kualitas biji juga sangat berpengaruh karena kalau misalkan bijinya itu kopong kayak nggak kurang bagus gitu, dia bakal nggak tumbuh. Nah, faktor eksternalnya itu yang pertama ada cahaya matahari. Cahaya matahari itu sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan si biji kacang hijau ini. Karena kalau nggak ada cahaya matahari bisa nggak tumbuh, kalau nggak atau nggak layu. Terus yang kedua itu air yang cukup. Air yang cukup juga sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau. Selanjutnya kelembapan udaranya. Kalau misalkan dia terlalu banyak tetesan air atau lembab, biasanya kapasnya itu di samping biji itu bakal menyebabkan ada lumut-lumut kayak gitu. Baik, kita menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau. Sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu bedanya pertumbuhan dengan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses ataupun perubahan fisik pada tumbuhan yang dapat dinilai dengan angka. Kemudian ada perkembangan. Perkembangan adalah proses pematangan sel-sel di dalam tumbuhan. Nah, proses pertama di labirin ini pertama ini ada biji. Pada proses pertama itu ada biji. Biji yang terkena air dapat mengaktifkan hormon dan juga enzim sehingga akan menyebabkan munculnya tumbuhan baru. Nah, contoh hormon yang tadi itu sudah disebutin oleh Rifa, yaitu hormon auksin. Selanjutnya, di sini nih, kalau misalnya salah nih, pada saat mengelola biji ini, contohnya nggak
nggak direndam dulu, nggak tahu nih mana kualitas biji yang baik. Misalnya berarti artinya dia belok ke sini nih. Analoginya kita berarti belok ke sini, berarti nanti otomatis dia nggak bakal tumbuh, akan mati ke sini, nggak bakal berlanjut lagi. Contoh kayak kemarin, ini bisa lagi analogi kemarin, tumbuhannya jatuh, berarti ini nggak bakal tumbuh lagi. Nah setelah itu dia akan jalan ke sini, ada yang disebut dengan perkecambahan, tak terbentuk individu baru dari biji. Nah struktur utama yang struktur yang akan muncul itu disebut dengan bakal biji atau radikula yang akan menjadi akar utama. Selanjutnya, pada tahap ini juga batang kacang hijau akan muncul ke atas tanah dan menghasilkan daun pertama. Selanjutnya ada kacang hijau dewasa. Kacang hijau dewasa mengalami pertumbuhan diameter dan juga seperti batang-batang kacang akan memanjang. Nah, apabila salah nih dalam pengelolaannya seperti tidak disiram, contoh saja kita langsung balik ke punya kelompok kami sendiri. Kelompok kami sendiri itu terang. Kita menaruh kacang hijau kami di tempat yang terang menggunakan air sumur. Nah, hormon auksin itu sulit untuk bekerja apabila kena cahaya matahari. Jadi makanya tumbuhan kita tuh nggak sesubur tanaman yang tempat gelap, tapi warna kita bagus karena klorofil itu kena cahaya matahari. Nah, selanjutnya kalau misalnya salah nggak disiram nanti bakal jatuh sini, otomatis nggak bakal tumbuh jadi tumbuhan dewasa yang baik. Arah-arah ini apabila kita salah, contoh kita tidak dapat mengelola tanaman dengan baik, kita nggak siram, terus nggak dijaga dengan baik, maka nggak bakal jadi tanaman yang baik. Kesimpulannya, pada tanaman kami, dari ketiga tanaman kami, dari satu dua tanaman kami ini, kita kan ada di tempat cahaya yang terang. Otomatis seperti yang diketahui tadi, hormon auksin itu tidak dapat bekerja dengan optimal apabila terkena cahaya matahari. Makanya tanaman yang di tempat gelap itu lebih mudah untuk tumbuh karena hormon auksin bekerja dengan optimal karena nggak kena cahaya matahari. Tapi tanaman kita ini lebih hijau dibandingkan tanaman di tempat gelap karena akan ada klorofilnya karena kena cahaya matahari. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami dan akan saya serahkan kembali kepada moderator. Jadi itulah hasil pemaparan penelitian mengenai biji kacang hijau dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.